Ibu sekalian, jumpa lagi dalam pembelajaran tentang kanvas model bisnis atau bisnis model kanvas. Sebelum kita masuk dalam materi bisnis model kanvas, pertama kali kita harus punya ide usaha. Ide usaha itu bisa berasal dari 3 hal. Yang pertama adalah dari keseharian kita. Yang kedua itu dari hobi kita, atau bisa juga berasal dari problem atau masalah yang terjadi di sekeliling kita. Ketiga hal ini bisa menjadi ide usaha bagi kita. Setelah kita menemukan sebuah ide usaha, kemudian kita harus menajamkannya dalam sebuah perencanaan yang akan kita masukkan di dalam sebuah kanvas yang kita sebut sebagai bisnis model kanvas. Langkah pertama adalah buat satu buah kotak besar, landscape, gitu ya. Kemudian satu kotak besar ini kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian atas lebih besar, bagian bawah lebih kecil. Di bagian yang lebih kecil kita bagi 2 kembali, sehingga sekarang ada 3 kotak. Nah, pada bagian yang besar kita bagi menjadi 5 kotak. Kita berikan tambahan 4 buah garis. 1, 2, 3, dan 4. Di kotak yang kedua, di kolom yang kedua, kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Dan di kolom atau di kotak yang keempat, kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Total ada 7 kotak. Ini adalah kotak yang pertama. Ini adalah kotak yang kedua. Ini adalah kotak yang ketiga. Ini adalah kotak yang keempat. Ini adalah kotak yang kelima. Ini adalah kotak yang keenam. Ini adalah kotak yang ke-7, ini kotak ke-8, dan ini kotak yang ke-9. Kita sudah memiliki 9 buah kotak yang di dalamnya kita akan masukkan perencanaan-perencanaan atau hal yang penting berkaitan dengan ide usaha kita. Kita buat satu terlebih dahulu, pilih satu ide usaha yang akan Anda buat. Yang pertama kali yang harus kita buat atau kita masukkan dalam kotak adalah kotak yang pertama. Kotak yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi pasar itu terdiri dari target market dan target audience. Sekali lagi, target market dan target audience. Atau siapakah yang menjadi sasaran kita dalam penjualan produk atau jasa kita. Target audience adalah mereka yang nanti akan menerima informasi mengenai produk kita dan menggunakannya, dan kemungkinan besar menggunakannya. Sedangkan target market adalah mereka yang bisa membeli produk, barang, atau jasa kita. Sebagai contoh, mainan anak-anak. Mainan anak-anak tentu saja yang mempergunakan adalah anak-anaknya. Sedangkan yang memiliki daya beli adalah orang tuanya. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang menjadi target audience atau yang menikmati produk dan jasa kita adalah anak-anak, tetapi yang mampu membeli adalah orang tuanya. Oleh sebab itu, orang tuanya disebut sebagai target market. Nah, berkaitan dengan segmentasi, ada 4 hal yang penting yang harus kita tuliskan di sini yang menjadi sasaran penjualan kita atau menjadi sasaran dari produk jasa kita. Yang pertama adalah demografi. Ini terdiri dari bisa jadi usia, jenis kelamin, kemudian tingkat pendapatan, kemudian pekerjaan dari sasaran kita. Itu demografi. Yang kedua adalah geografis. Secara geografis, ini di wilayah mana secara geografis, di kota mana, mungkin di bisa Surabaya, atau di Sidoarjo, atau mungkin di seluruh Indonesia, atau dimanapun gitu ya. Secara geografis ini kewilayahan, coverage area, kewilayahan ya. Area yang kita cover, segmentasinya ini sejauh mana. Apakah mungkin hanya sekitar kota Surabaya saja, atau mungkin bisa lebih luas. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi demografis, kedua geografis, yang ketiga adalah psikografis. Psikografis ini terkait dengan interest atau ketertarikan, terus hobi misalnya ya, atau juga keyakinan. Karena perbedaan keyakinan bisa membuat ketertarikan pada sebuah produk itu berbeda-beda gitu ya. Dan juga
ya hobi mungkin, atau ketertarikan pada sebuah barang yang terkait dengan apa yang saat ini dia senangi gitu ya, itu secara psikografis. Sebagai contoh, penghobi mancing atau penghobi kuliner gitu, itu masuk dalam psikografis. Sedangkan yang berikutnya adalah behavioral gitu ya, itu terkait dengan perilaku. Perilaku ini terkait dengan keseringan ya, seberapa sering repetisinya. Sebagai contoh, kalau di masa sebelum pandemi itu ada orang-orang yang berjalan-jalan atau berpergian ke mall, pasti punya perilaku yang berbeda-beda. Ada yang sebulan sekali pergi ke mall, ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 hari sekali pergi ke mall, ada juga setiap hari pergi berbelanja ke mall. Atau bisa juga dengan durasi yang lain. Misalnya contoh, ini produknya berkaitan sama permainan atau game. Ada yang bermain game sehari itu 1 jam, 2 jam, ada yang 8 jam, dan ada berbagai macam perilaku yang kita bisa tuliskan yang disesuaikan dengan produk kita. Sekali lagi, segmentasi ada demografis, geografis, psikografis, dan behavior. Setelah kita menemukan segmentasi pasar, baru kemudian kita membuat keunikan produk atau jasa kita yang kita masukkan dalam kolom kedua, yaitu kolom value proposition atau proposisi nilai atau nilai yang kita tawarkan. Banyak orang ketika membuat sebuah produk, mereka bikin dulu produknya atau buat dulu produknya, baru cari pasarnya. Ini terbalik, Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita punya pasarnya terlebih dahulu, kemudian sesuaikan produk kita dengan segmentasi pasar yang kita miliki. Atau saat ini kita ini punya masa berapa nih? Atau siapa saja orang-orang yang akan membeli, yang tertarik dengan diri kita gitu ya. Itu siapa saja, kita masukkan dalam segmentasi, lalu kita membuat sebuah survei sederhana, kira-kira di orang-orang terdekat kita ini, segmentasi yang kita kuasai ini, mereka ini sedang butuh nilai-nilai apa? Gitu ya. Jadi segmentasi itu akan kita masukkan dalam proposisi nilai. Mereka ini sekarang sedang membutuhkan apa gitu ya. Yaitu apa yang dicari, yang pertama adalah needs, kebutuhan, apa yang sedang mereka butuhkan dalam segmentasi pasar ini. Kemudian kedua adalah wants. Yang ketiga adalah fear atau ketakutan. Sebagai contoh begini, kita tahu bahwa segmentasi demografi ini semuanya suka makanan. Misalnya ya, kalau kita mau berjualan makanan dan kita punya kemampuan secara hobi itu membuat makanan. Lalu kita lihat segmentasi yang akan kita sasari siapa, atau kita punya kekuatan massa siapa gitu ya. Baru kita bikin survei sederhana atau kita cari dari mereka itu apa saja sih kebutuhan mereka tentang makanan. Tentu saja makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Yang kemudian yang penting adalah keinginan mereka terhadap makanan tersebut dan ketakutan mereka itu apa. Ketika kita sudah menemukan needs, wants, and fear, baru kita harus bisa menjawab kebutuhan, keinginan, dan ketakutan mereka di dalam produk kita yang kita rumuskan sebagai benefit atau keunggulan atau keuntungan setiap orang yang membeli produk kita atau jasa kita, benefit. Kemudian yang kedua adalah fitur atau keberagaman, benefit, fitur, dan experience. Pengalaman apa yang akan kita berikan ketika orang membeli produk kita? Sebagai contoh, kita mau membuat sebuah produk makanan, misalnya contoh ayam geprek gitu ya, ayam geprek. Oke. Kita sudah tahu, kita sudah punya segmentasi besar bahwa di sekitar kita ada kampus yang isinya adalah mahasiswa yang butuh makanan itu yang enak, berharga murah, dan banyak. Dan sepertinya ayam geprek itu sangat cocok untuk kualifikasi ini. Jadi kita rumuskan needs-nya apa. Mereka butuh yang makanan yang enak, makanan yang bisa menyehatkan mereka, tapi juga ada keinginan bahwa biayanya harus murah. Lalu ketakutannya apa? Mereka punya ketakutan kalau pedas itu, kalau terlalu pedas juga mereka takut. Mungkin bisa nanti bermasalah di pencernaan dan sebagainya.
Kemudian ada ketakutan lain bahwa ternyata porsinya tidak cukup untuk membuat mereka ini bertahan dalam 1 hari misalnya, atau karena kan kadang anak-anak kos itu butuh makanan yang banyak gitu ya, tapi dengan durasi beli tidak terlalu sering gitu ya. Lalu kita rumuskan dari sisi benefit. Oke, kita akan membuat sebuah produk makanan ayam geprek, benefitnya yang pertama pasti banyak, terus murah, kemudian bergizi, bisa gitu ya, benefitnya. Kemudian fiturnya apa saja? Ternyata gepreknya ini, ayamnya itu berbagai macam varian. Ada yang menggunakan bumbu keju, bumbu mozzarella, kemudian ada juga varian di gepreknya itu menggunakan sambal matah atau sambal terasi dan sebagainya. Itu fitur, varian yang bisa menjawab needs, wants, and fear mereka. Jadi level pedasnya pun tadi ada ketakutan di mana kalau terlalu pedas nanti mereka bisa terganggu pencernaannya gitu ya. Di sini di fitur kita berikan level pedas 1 sampai 5 misalnya. Itu di bagian fitur. Sedangkan experience kita membuat menambah pengalaman baru bisa berbagai macam, bisa dari sisi kemasan, bisa juga ada satu yang unik bahwa ada satu depot ayam geprek di mana untuk meningkatkan sisi pengalaman atau experience, mereka sengaja membuat tempat untuk ayam gepreknya itu mereka bisa melakukan gepreknya itu sendiri. Jadi dikasih seperti lumpang dan alu gitu ya, ayam ditaruh di dalam sehingga nanti ketika barang itu datang mereka bisa geprek sendiri. Itu dari sisi pengalaman. Itu hanya sebagai contoh ya. Ada pengalaman yang lain, bisa dari kemasannya berbeda atau mungkin dari hal yang berbeda yang kita bisa menawarkan kepada mereka pengalaman-pengalaman yang bisa membedakan produk kita dengan produk yang lain. Apa sih pentingnya value proposition? Value proposition itu untuk membuat sebuah uniqueness atau keunikan dibandingkan dengan produk yang lain. Oleh sebab itu, pada tahap awal, kenalilah terlebih dahulu segmentasi pasar Anda sehingga Anda bisa membuat value proposition yang tepat sesuai dengan segmentasi pasar yang Anda ingin sasar. Gitu ya. Tentu saja segmentasi ini tadi ada demografi dan sebagainya, menyesuaikan juga dengan harga jual. Kalau Anda masuk di demografi dengan tingkat pendapatan tidak terlalu tinggi, berarti Anda harus membuat value proposition di sini. Karena mereka punya ketakutan terhadap harga mahal, Anda harus membuat harganya itu cukup murah untuk bisa masuk di segmentasi pasar ini. Karena persoalan harga ini sangat relatif. Di sebagian tempat satu barang dan jasa dibilang murah, di satu tempat yang lain itu bisa dibilang mahal. Sebaliknya, di satu tempat itu ada satu itu adalah terlalu murah sehingga orang tidak percaya bahwa oh ini produk beneran atau bukan ini. Kok terlalu murah ya? Karena mereka terbiasa untuk beli barang dengan harga yang lebih mahal. Gitu ya. Jadi perhatikan segmentasi dan value proposition. Lalu apa berikutnya yang harus kita buat? Kita masuk di kolom yang ketiga, yaitu tentang channel atau medium atau kanal gitu ya. Yaitu apa? Sebuah medium di mana value proposition yang sudah kita susun ini, yang sudah bisa kita wujudkan dalam sebuah produk ini, informasi ini harus bisa tersampaikan ke segmentasi itu lewat medium apa. Saat ini ada banyak media yang bisa kita gunakan, di antaranya adalah media sosial, itu ada Facebook, Instagram, kemudian WA Group, bisa juga BBM, dan sebagainya. Ini channelnya, yaitu apa? Di mana tempat kita bisa menyampaikan informasi value proposition ini kepada segmentasi, atau bisa juga di manakah kita menjualnya. Bisa di sini platform marketplace seperti Tokopedia, ya, kemudian ya Tokped, kemudian ada Bukalapak dan sebagainya gitu ya. Channel di mana value proposition ini bisa tersampaikan kepada segmentasi. Kolom yang keempat adalah kolom relationship. Ini adalah hubungan apa, jadi strategi hubungan apa yang akan kita buat supaya segmentasi pasar ini selalu mau membeli produk dan barang jasa kita sesuai value proposition ini. Jadi kalau di sini ya, value proposition berhubungan erat dengan segmentasi pasar, bagaimana cara informasi di sini tersampaikan segmentasi. Sementara kalau relationship, bagaimana caranya orang-orang yang ada di dalam segmentasi pasar kita ini selalu berhubungan erat dengan produk kita yang sudah kita berikan value di dalamnya, ya.
Di antaranya adalah berupa promosi-promosi apa saja yang kita rencanakan untuk kita lakukan. Kemudian mereka jangan sampai hanya beli sekali, kemudian tidak mau beli lagi gitu ya, harus ada repeat order. Ini apa saja yang kita lakukan? Bisa dengan program misalnya buy one get one, atau bisa juga dengan setiap jam 12 siang, kalau ini di jam-jam normal, jam istirahat gitu ya. Setiap jam 12 siang pembeli pertama sampai pembeli 10 itu dapat diskon 50% misalnya. Sementara setelah 10 orang selesai baru harga normal. Jadi orang akan berbondong-bondong untuk antri untuk membeli produk kita pada tepat jam 12. Bahkan sebelum jam 12 mereka sudah memulai antrian gitu ya. Jadi ini bagaimana caranya kita melakukan relasi, strategi apa yang kita buat untuk selalu ada relasi dengan calon pelanggan kita. Lalu kolom yang kelima adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Di manakah kita merancang sumber pendapatannya? Bisa dari penjualan langsung, jadi kita jual kemudian mereka beli, atau bisa juga kita menggunakan teknik referral. Dari referral, misalnya yang mereferensikan itu dapat diskon 5%, berarti otomatis dari harga jual misalnya 10.000, kita potong 5% dari dalamnya. Kemudian revenue stream yang lain bisa dari, mungkin kita buat menjadi produk itu seperti MLM gitu ya, berjejaring, atau bisa juga dengan kita dapatkan pendapatan dari iklan gitu ya, dari iklan. Bisa juga dropshipper. Kalau tadi kan referral, kalau ini dropshipper adalah seperti maklar gitu ya, kita menggunakan jasa agents atau maklar yang sebenarnya mereka tidak perlu barang kita terlebih dahulu, tapi mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga atau dari komisi dari kita. Jadi ini strategi revenue stream. Kita dapatkan pendapatan dari mana, dan jika memungkinkan langsung dibuat nominalnya berapa. Dari channel ini berapa rupiah, dari channel ini berapa rupiah, estimasinya gitu ya. Uang masuknya ini loh, jalurnya dari mana. Jadi strategi uang masuk. Kemudian ini kolom kelima. Biasanya kalau beberapa konten itu mereka tidak menjual produk, tapi mereka dapatkan uang dari iklan. Nah, itu masuk di revenue stream. Ini kira-kira iklannya bisa berapa besar, tuliskan perencanaannya di sini. Yang keenam adalah partners. Di dalam berbisnis kita pastinya butuh partner. Orang-orang kunci, terutama orang-orang kunci dalam segmentasi pasar kita, misalnya kita secara demografis kita akan menyasar mahasiswa gitu ya, orang-orang milenial gitu ya. Berarti biasanya mereka berada dalam sebuah komunitas. Yang komunitas itulah yang kita gandeng sebagai partner kita. Sebagai contoh, komunitas penghobi, misalnya penghobi sepeda motor atau penghobi layang-layang dan sebagainya. Siapakah yang jadi partner? Atau bisa juga asosiasi, misalnya asosiasi atau mungkin perkumpulan-perkumpulan, atau bisa juga universitas, atau juga guru-guru, komunitas guru-guru dan sebagainya. Siapakah yang jadi partner kita? Atau mungkin juga partnernya adalah justru kurir pengantar yang bisa jadi dari penyedia pengiriman, bisa juga ojek online gitu ya, Grab ataupun Gojek dan sebagainya. Itu sebagai partner kita jadikan sebagai partner. Itu yang keenam. Jadi kita ini punya partner siapa saja. Kemudian yang ketujuh itu adalah resources atau sumber daya. Kita ini punya sumber daya apa saja yang saat ini kita miliki. Kalau misalnya bentuknya makanan, sumber daya terpenting adalah pembuat makanannya, biasanya chefnya. Ini chefnya siapa? Apakah diri kita sendiri atau orang lain atau siapa gitu ya. Yang kedua biasanya itu kalau pengrajin dan sebagainya, pembuat furniture, berarti mereka yang mampu membuat produk ini, yaitu pengrajinnya sendiri. Bisa juga resources itu terkait dengan sumber daya tempat. Saya punya ruko misalnya, saya punya toko, atau bisa juga saya punya kompor yang pasti, oven. Yang pasti semua berkaitan sama sumber daya yang kita miliki saat ini yang menjadi modal awal kita dalam berusaha. Saat ini saya punya uang misalnya 1 juta rupiah. Oke, dituliskan di sana saya punya resources, daya saya itu adalah 1 juta. Nah, dari semua ini kita pilih mana yang paling penting. Oke, saya saat ini yang terpenting dalam usaha makanan adalah yang penting saya punya chefnya dan kemudian punya modalnya.
Nah, ini kita lingkarin yang bahwa saat ini yang key resources kita atau resources kunci itu sudah saya miliki, yaitu chef-nya adalah saya sendiri misalnya, atau saya juga sekarang punya modal yang bisa me-hire atau mempekerjakan chef lain gitu ya misalnya. Itu key resources. Kemudian catatlah di nomor 8, ini kolom ke-8 itu activities atau aktivitas kunci. Aktivitas kunci atau key activity. Sebenarnya di dalam semua bisnis ini, aktivitas kunci apa sih yang harus kita lakukan? Bahkan kalau bisa dibuat runtut gitu ya, bahwa aktivitas kuncinya misalnya pasti berbelanja bahan baku ataukah mungkin memasaknya gitu ya. Memasak, kemudian berbelanja bahan baku. Aktivitas kunci di dalam bisnis ini tuh apa gitu ya? Pembuatannya kah? Atau mungkin pembuatan konten kalau hanya berupa misalnya kita punya ide kreatif untuk berjualan konten gitu ya, berarti aktivitas kuncinya adalah membuat konten, membuat video. Misalnya kalau YouTuber, Anda sebagai seorang pembuat artikel, berarti aktivitas kuncinya adalah menulis atau membuat video. Sementara kalau berkaitan makanan berarti memasaknya, kemudian bisa membuat program atau membuat aplikasi dan sebagainya. Apakah itu masuk di dalam aktivitas kunci kita? Tuliskan di sini. Kolom yang terakhir yaitu kolom ke-9 adalah cost structure atau struktur biaya. Biaya apa saja yang harus kita keluarkan dalam usaha ini? Sebagai contoh yang pertama adalah sewa tempat misalnya. Kalau perlu sewa tempat. Yang kedua adalah misalnya kalau membuat website berarti pembuatan website. Atau kemudian 3 misalnya kita butuh pegawai atau SPG atau mungkin kurir atau apapun ya. Ini berapa? Berapa rupiah didetailkan berapa, tapi tidak juga harus sangat detail seperti membuat sebuah laporan keuangan, tidak. Ini berupa perencanaan. Sehingga apa? Kita sudah tahu berapa total biaya yang kita butuhkan, ini ya RP. Sementara di sini kita sudah tahu pemasukan kita ini akan masuk berapa? Kan ini tadi estimasi revenue stream atau pemasukannya berapa? Misalnya dari penjualan, kita estimasi 1 bulan kita dapat mungkin omset itu 100 juta atau omset lebih kecil lah ya, mungkin 20 juta per bulan dengan keuntungan berarti misalnya keuntungan 50%, berarti kita sebulan dapat 10 juta gitu. Jadi di sini kita sudah tahu dari revenue stream pemasukan ini bisa berapa besar, berapa rupiah, dan biaya kita per bulan berapa. Kita buatnya per bulan saja ya. Jadi kalau revenue stream dalam 1 bulan dia dapat berapa rupiah, sementara di sini biaya yang kita butuhkan dalam 1 bulan itu berapa. Sehingga apa? Kita tahu pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa, estimasinya. Itu untuk di kolom bagian bawah yaitu revenue stream dan cost structure. Sementara yang lain ini berkaitan dengan strategi. Ya, yang paling penting dalam semuanya adalah value proposition atau nilai lebih apa yang kita miliki dalam satu usaha yang kita buat BMC-nya ini. Nah, setelah semuanya selesai dibuat, karena tentu saja ide usaha bukan cuma satu, karena ada banyak saat ini kemungkinan peluang-peluang usaha ada di mana-mana, bahkan yang sama serupa dengan yang lain pun banyak, sehingga yang dalam keserupaan itu yang paling penting di sini adalah value proposition-nya. Sehingga apa? Masing-masing ide usaha tersebut buatlah BMC-nya. Sehingga apa? Kemudian kita bisa membandingkan satu BMC dengan BMC yang lain. Manakah yang paling menguntungkan? Tentu saja. Dan manakah yang paling mudah dilakukan? Sekali lagi, saya ulangi ya, yang mana yang paling menguntungkan. Tapi di luar dari mana yang paling menguntungkan adalah mana yang paling bisa kita lakukan atau yang paling mudah kita lakukan dengan cepat. Karena kunci dari pengusaha yang pertama memang daya tahan terhadap tantangan, yang kedua kaitan sama perencanaan, ini yang kita lakukan, membuat planning, dan yang ketiga adalah kecepatan. Sebagus apapun ide, kalau tidak segera dieksekusi, maka Anda akan tertinggal atau terlambat, atau mungkin ada orang lain yang sudah melakukan ide brilian Anda dan Anda terlambat untuk mengeksekusinya, sementara orang lain sudah lebih dahulu melakukannya. Oleh sebab itu, jika Anda punya ide usaha, yang paling penting adalah mempercepat semua proses sehingga dilakukan dengan cepat dan tentu saja harus dengan perencanaan. Oleh sebab itu, buatlah ini dalam setiap ide usaha Anda, lalu bandingkan mana yang paling mungkin untuk dilakukan saat ini.
Jadi jangan tunda lagi, jangan tunggu besok atau menunggu perencanaannya sangat matang gitu ya, tapi akhirnya kita terlalu lama untuk eksekusi. Yang pasti, lakukanlah ini semua ketika Anda yakin dan punya niat, maka lakukanlah itu dan Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Demikian dari saya, terima kasih, salam sukses.